Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu PNS dan pensiunan yang terhormat. Nah Bapak Ibu, di kolom komentar ada satu pertanyaan dari subscriber seperti ini. Apakah memang ada program dari Prabowo untuk merubah skema pensiun PNS? Ini memang perlu kita pahami karena kan kita ketahui 2025 penentu kebijakan adalah Prabowo Gibran. Nah, apakah memang sedari awal ada program dari Pak Prabowo terkait skema pensiun ini? Disimak sampai tuntas. Nah, di video kali ini kami akan menyampaikan informasi dari dokumen visi misi Prabowo Gibran, Bapak Ibu. Nah, kami sudah mendapatkan dokumen dari Prabowo Gibran dalam hal visi misi dan programnya, dan tentu ini relevan dengan program-programnya ke depan. Nah, di programnya terkait reformasi tata kelola pemerintahan, ada yang menarik dari salah satu program di nomor, ini kita lihat di nomor 53. Ini kita coba zoom. Program ke-53 yaitu memperbaiki kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward yang mencakup perbaikan sistem penggajian, sistem intensif kinerja, tunjangan, atau fasilitas termasuk sistem pensiun. Nah, memang disebut terkait sistem pensiun ini akan dirubah. Lingkungan kerja dan kesempatan untuk berkembang bagi ASN. Dan ini relevan dengan dokumen ekonomi makro yang sudah disusun oleh pemerintah terkait memperbaiki skema pensiunan Bapak Ibu. Ya, dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025. Ini adalah dokumen yang resmi disusun oleh pemerintah. Ya, jadi ini dokumennya valid Bapak Ibu, dan kalau kita lihat dalam dokumen yang berjumlah 352 halaman, memang ada terkait di sini redaksinya. Kita baca seringkas saja. Pemerintah telah menyadari bahwa terdapat beberapa tantangan dari penyelenggaraan program pensiun bagi PNS yang berjalan saat ini. Pertama, manfaat pensiun yang diterima oleh pensiunan PNS relatif masih rendah dan dalam tren terus berkurang dibanding manfaat yang diterima PNS beberapa dekade yang lalu. Ini persoalan yang pertama. Kondisi tidak lepas dari formula perhitungan iuran maupun manfaat dari skema pensiun saat ini yang berbasis pada gaji pokok dan semakin bertambahnya rasio tunjangan kinerja terhadap total penghasilan PNS. Selain itu, terdapat kesenjangan tingkat RR antara jabatan di mana RR cenderung lebih rendah untuk tingkat jabatan yang lebih tinggi. Nah, di sini ada keterangan ya, pensiun saat ini mengikuti dengan skema pembiayaan pay as you go. Nah, di sini poinnya Bapak Ibu di paragraf ketiga, memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgen ya, bahkan dikatakan urgen, mendesak untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun bagi ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program pensiun untuk PNS existing. Jadi memang ada rencana perubahan skema Bapak Ibu ya di dokumen ini. Kemudian yang kedua, pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Dan memang ada direncanakan di sini perubahan skema program untuk PNS existing yang. Nah, jadi pertanyaan ketiga terjawab kalau kita lihat dokumen kerangka ekonomi makro tadi memang ada rencana untuk merubah skema. Pertanyaan keempat adalah, apakah lantas perubahan skema tersebut langsung berlaku di 2025? Jawabannya adalah berlaku jika sudah ada payung hukumnya. Karena sejauh ini hingga hari ini, payung hukum secara resmi yang ditetapkan pemerintah terkait perubahan skema itu belum ada Bapak Ibu. Dan wacana ini sudah muncul beberapa tahun terakhir. Kalau ditanyakan terkait rencana, memang secara tertulis dalam dokumen kerangka ekonomi makro 2025 memang ada tadi disebutkan urgen untuk merubah skema. Tapi lagi-lagi payung hukumnya belum. Nah, kita tunggu 2025, bisa jadi pembahasannya sudah akan diintenskan dan bisa jadi akan dilanjutkan ke aplikasi atau penerapannya melalui sebuah payung hukum, apakah itu peraturan pemerintah atau regulasi-regulasi yang lain Bapak Ibu. Seperti itu ya. Demikian pembahasan ringkas kita hari ini, semoga bermanfaat, semoga ini mencerahkan. Kami sudah coba riset yang kami bisa sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Ibu, karena memang hal ini perlu untuk kita bahas, perlu kita untuk pahami sama-sama Bapak Ibu. Kita jumpa di video berikutnya, kita sharing diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.